Gua nggak pernah percaya apapun yang dirilis oleh media resmi China. Karena media resmi China, ketika lu mau beli mobil EV bekas, lu bawa ke bengkel yang punya scanner khusus hybrid dan EV. Untuk yang lebih menarik lagi ya menurut gue ya, adalah alasan kenapa orang jual. Menurut lu kenapa? Menurut lu kenapa? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Nah, banyak banget yang sudah jual yang namanya mobil EV, ya kan? Mobil EV-nya ini yang imut-imut pertama kali keluar di Indonesia, yang imut-imutnya kategori imut-imut, itu sudah banyak dijual di marketplace dan di showroom mobil. Pertanyaan pertama yang banyak ditanyakan adalah, kalau gue mau beli, apa aja yang harus dicek? Nah, nomor satu tetap ya, baterainya. Setelah baterainya lu cek juga garansinya. Karena kalau menurut gua bener kata lo orang, wah baterai kan digaransi lama. Iya, makanya yang lu cek adalah garansinya sama terms of warranty. Jadi terms of warranty-nya lu harus cek, karena kenapa? Gua nggak pernah lihat ya, karena gua belum beli kan. Gua belum beli dari showroom, jadi gua nggak pernah lihat terms of warranty-nya itu menyangkut lu pindah tangan atau enggak. Jadi jangan sampai ketika lu pindah tangan dia tidak menyangkut lagi itu warranty-nya, lu bisa puyeng dan lu bisa sakit hati di situ. Kenapa kok baterainya lu cek? Oke, sekarang gini deh. Lu tahu aki biasa sama aki kering itu kan bedanya. Ketika aki biasa itu yang dituang-tuang air aki itu kan dia pemakaiannya kan lifetime baterainya kan turunnya linear. Nah, kalau turun begini tuh istilah matematikanya linear. Kalau yang namanya aki maintenance free atau bahkan aki kering itu begitu. Ya, jadi dia menurunnya linear dikit terus tiba-tiba blek mati. Nah, jadi kalau di aki itu sekitar di 65%. Jadi ketika umur aki kering atau aki maintenance free itu sudah 65%, itu biasanya bentar lagi tiba-tiba blek itu mati total. Jadi kalau kita ngukur kan bisa ya pakai baterai tester, itu ada. Ketika udah 65% itu udah kita sarankan lu udah lalu siapin budget, hati-hati bentar lagi blek mati. Begitu blek mati ya udah lu ganti. Iya kan, namanya aki kan gitu. Itu lu ganti. Nah, untuk baterai saya sarankan sama, karena saya benchmarkingnya dari itu. Jadi ketika baterai health-nya sudah sekitar 70%, lu mulai hati-hati. Nah, gua juga nonton beberapa video YouTube yang dari Amerika untuk orang-orang yang pemakaian Tesla tangan pertama setelah 7 tahun. Mereka ini bikin video karena mereka udah beli Tesla, dia generasi pertama Tesla ya kan, yang mereka beli, dan sekarang umurnya sudah 7 tahun dan mereka ngecek nih berapa mileage atau range yang mereka hilang dari setelah pemakaian 7 tahun. Setelah pemakaian 7 tahun mereka bilang, oh gua pakai sekitar 160.000 miles ya, berarti masih lu kali 1,6 lagi. Itu sekitar 240.000 kilometer, itu dia dropnya sekitar 30% range-nya. Nah, banyak perdebatan yang mereka bilang, oh bagus dong, oh jelek dong, oh begini dong, oh begitu dong. Nah, itu sih gua nggak terlalu peduli ya. Maksudnya, lu mau debat kayak bagaimanapun, berarti setelah 7 tahun itu mereka mengalami penurunan mileage atau range-nya itu sekitar 30%. Nah, itu kan full EV ya. Jadi data full EV baru yang ada sekarang itu ya seperti itu. Jadi 7 tahun itu kehilangan 30% untuk mobil Tesla. Untuk mobil Wuling belum ada data itu. Jadi karena yang di China jujur ngomong aja nggak ada orang yang ngeriset sampai begitu, dan ketika mereka ngeriset pun pakai bahasa Mandarin yang susah banget, gue juga nggak ngerti karena itu bahasa teknis banget. Jadi gue mendapatkan data itu tuh susah karena banyak data yang dimanipulasi gitu loh. Jadi gue nggak pernah percaya apapun yang dirilis oleh media resmi China, karena media resmi China sama dengan media-media lainnya itu terlalu bias ya kan. Jadi gue nggak pernah percaya, gue percaya review dari orang-orang yang benar-benar ada di situ yang memakai, itu gue lebih percaya itu. Jadi cuman kita benchmarking aja. Ketika Tesla itu 7 tahun turun 30%, dan menurut gua 30% itu sudah cukup banyak, dan untuk aki kering aja di 60% atau 65% itu akan dropnya secara signifikan. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, lu cek baterai health. Untuk mengecek baterai health, bisa pakai scanner yang bagus, atau lu charging and discharging test. Nah, itu nggak semua bengkel bisa melakukannya.
Hanya bengkel yang mengerti bagaimana charging and discharging test itu dapat betul-betul mendapatkan, oke, ini baterai life-nya tinggal berapa persen. Nah, jadi itu sih bro. Jadi kalau lu tanya ke gue, oh cari bekas tabrak atau enggak begini begitu, ya the most important thing is the battery. Bekas tabrak atau enggak itu sekunder ya. Lu boleh cari jasa-jasa inspeksi, lu inspeksi aja. Kalau di kita ada yang namanya Ceko ya kan, lu inspeksi untuk bekas tabrak apa enggak. Tapi yang paling penting, ketika lu mau beli mobil EV bekas, lu bawa ke bengkel yang punya scanner khusus hybrid dan EV. Saya garis bawahi lagi, scanner khusus hybrid dan EV yang seperti kemarin ada di video gue kemarin. Karena hanya scanner itu yang bisa membaca programnya dan yang bisa ngabarin ke lu, nih baterai life-nya berapa persen secara garis besar. Kalau scanner biasa nggak bisa, karena yang bikin scanner itu mahal adalah alatnya khusus, dua softwarenya khusus. Jadi software untuk hybrid dan untuk EV itu kita beli purchase untuk di-unlock gitu loh. Jadi makanya kenapa lu harus pakai scanner sih bro. Nah, untuk yang lebih menarik lagi ya menurut gue ya, adalah alasan kenapa orang jual. Menurut lu kenapa? Menurut lu kenapa? Lu silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya kan. Kalau lu punya teman yang jual, lu tanya dong sama dia kenapa dijual. Kalau gua sih cukup mencurigakan ya. Kalau gua, karena Wuling REV belum lama, tapi balik lagi ya memang banyak kok orang yang bosenan dan begini-begini. Yes, banyak, betul. Gua aku itu banyak. Kalau mereka bosenan ya nggak apa-apa, lu beli aja gitu kan. Kalau misalkan mereka jual karena, kalau menurut gua ya, mereka jual karena satu inconvenience. Maksudnya nggak cukup nyaman karena kita kan sedang transisi dari bahan bakar biasa ke listrik. Nah, ketika mereka mendapatkan kenyamanan bahan bakar biasa, which is lu isi bensin, lu pergi jalan gitu kan. Isi bensin jam 12 malam pun paling mentok lu ngantri 10 menit bro. Lu ngantri 10 menit, isi klik ting, jalan gitu kan. Lu nggak bisa lakukan itu dengan REV. Lu mau kemana, lu harus mikir, gua ngecas di mana. Begitu ngecolok ngecas, lu keluar extra money lo, jangan salah lo. Lu jangan cuman bilang, oh iya gua ngecas misalnya 4 jam, 300.000 kok. Lu nggak hitung ketika lu ngecas 4 jam duduk di rest area, lu beli minum apa? Nah, temen gue gitu kok. Iya kan, dia gitu loh. Ngecas, nunggu ngecas, dia ngopi makan. Ngopi, makan. Ngopi, makan. Lu keluar duit berapa lagi dari sisi itu? Lu harus pikirkan itu. Karena ketika misalnya nih, lu lagi di rest area, lu hanya isi bensin. Wah, keluar duit apa-apa bro, paling lu pipis 2.000. Lo iya kan gitu, lu glek, ting, bayar. Lu masuk ke restroomnya, lu pipis, bayar 2.000 kalau ada tukang palaknya di depan situ. Kalau nggak ada tukang palaknya, lu lurus aja kan gitu. Emang iya. Ketika lu ngecas 3 jam, nggak mungkin bro, lu nggak duduk minum kopi. Apalagi cowok-cowok ya kan. Nggak mungkin lu nggak duduk minum, lu mungkin makan sih. Kalau cowok sih belum tentu ya, biasanya ngerokok, ngopi ya, biasanya itu tuh lu harus hitung. Itu kalau tiap hari berarti pengeluaran lu nambah rokok sama kopi nih. Cuman buat nungguin mobil dicas. Kalau lu ngecas di rumah kan lu naik ke atas ya kan, lu masuk ke rumah ya beda lah ya. Ketika lu ngecas di jalan ya walaupun setengah jam deh bro atau 1 jam deh bro, lu udah pasti duduk somewhere beli minum something. Jadi menurut gua mereka menjual ini lebih banyak karena inconvenience-nya, karena belum terbiasa untuk kategori listrik menurut gua. Karena dari yang gua baca dan yang gue tahu dan yang customer gue feedback ke gue, Wuling sebenarnya problemnya hanya di spare part ketidakadaannya aja. Bukan berarti mobilnya jelek atau gimana-gimana, enggak. Gara-gara spare partnya nggak ada, mereka bete gitu. Karena kan kayak kamera mundur, barang kecil, inden 3 bulan. Spion ya kan, terus lu mau kemana-mana nggak pakai spion gitu kan nggak mungkin. Yang paling bego ya waktu itu gue ada baca orang punya Bingwo ya kan, dia cuma dikasih kunci 1, terus anaknya mainin di pinggir kolamnya dia, kuncinya nyemplung, ceplung, inden tuh 3 bulan, udah gitu cicilan jalan 3 bulan. Mobil gak dipakai. Mobil dongrok di situ, cicilan jalan 3 bulan. So, ya bete banget gitu. Jadi ya problemnya baru di situ. Cuman untuk produknya sendiri, mereka belum terlalu ada komplain yang sampai gimana-gimana. No, memang ketika rusak, spare partnya kalau dapatnya yang nggak ada ya nggak ada. Makanya itu yang membuat mereka cukup pusing. Nah, kalau menurut lo orang, kenapa sih kok mobil itu dijual? Silahkan monggo tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita mau tahu juga gitu kan. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.